Supporter Timnas Indonesia mulai ramai datangi SUGBK.まずは、そうですね、目の前の一戦一戦勝ち点3を取ることが一番大事で、このグループリーグをうまく進めるためにも、初戦っていうのはすごく重要なんで、前回も初戦を落としたことによって難しい状況になりました。 Dihadang 70.000 supporter fanatik Timnas, pemain Jepang sampai iri dengan ini. Dua syarat Timnas Indonesia melesat ke peringkat 2 usai lawan Jepang. Supporter Timnas Indonesia mulai ramai datangi SUGBK. Timnas Indonesia bakal berlaga melawan Jepang di SUGBK, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam kualifikasi Piala Dunia pada Jumat, 15 November 2024 malam nanti. Saat ini, para supporter Indonesia pun telah berdatangan ke stadion tersebut. Berdasarkan pantauan, supporter Indonesia mulai berdatangan ke SUGBK sejak sekira pukul 9 WIB hingga saat ini. Mereka datang umumnya secara beramai-ramai, entah itu dengan rekan atau temannya ataupun dengan keluarganya. Mereka datang sambil membawa berbagai aksesoris yang mencirikan Timnas Indonesia, mulai dari kaos, syal, topi, hingga balon. Umumnya, mereka hendak mendukung Timnas Indonesia untuk bisa memenangkan laga melawan Jepang nanti. Ada pula yang datang dengan rombongan menggunakan bus ke SUGBK. Pasalnya, para supporter yang datang itu tak hanya berasal dari Jakarta saja, tapi juga wilayah tetangga Jakarta hingga luar wilayah Jabodetabek. Arus lalu lintas di sekitar SUGBK sendiri pada sekira pukul 10 WIB terpantau padat. Kendaraan dari arah Jalan Gatot Subroto mengarah Jalan Asia Afrika mengalami kepadatan, begitu sebaliknya. Kepadatan terjadi karena banyaknya kendaraan yang hendak putar balik dari arah Jalan Asia Afrika menuju SUGBK, kendaraan yang hendak masuk ke pintu 10 SUGBK, hingga mulai banyaknya supporter yang berdatangan dengaj di-drop oleh mobil di depan pintu SUGBK hingga supporter yang menyeberangi jalanan. Dihadang 70.000 supporter fanatik Timnas, pemain Jepang sampai iri dengan ini. Timnas Jepang sedang menjalani latihan intensif di Jakarta jelang laga tandang melawan Indonesia, Jumat, 15 November 2024, pukul 19 WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam babak kualifikasi akhir Piala Dunia 2026. Gelandang utama Jepang, Takumi Minamino kepada media NHK, mengungkapkan semangatnya yang bakal bermain di hadapan 70.000 supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Pertandingan ini akan sangat sulit, tetapi kami ingin bermain dengan tujuan meraih kemenangan, ujar Minamino yang telah tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan kualifikasi sebelumnya. Saat ini, Jepang memimpin klasemen grup dengan 3 kemenangan dan 1 kali imbang. Pertandingan kelima mereka melawan Indonesia pada 15 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, menjadi peluang penting untuk mengamankan 3 poin tambahan. Timnas Jepang melakukan latihan persiapan di venue pertandingan pada 14 November, di mana para pemain termasuk Kapten Wataru Endo dan Kaoru Mitoma tampak santai namun fokus dalam sesi passing. Meski Jepang berada di peringkat 15 dunia, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi 130, tim asuhan Shin Tae-yong menunjukkan potensi besar. Meskipun belum meraih kemenangan di kualifikasi, Indonesia berhasil menahan tim kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Dalam skuad Indonesia, sebagian besar pemain merupakan naturalisasi asal Belanda, dengan sekitar 12 pemain kini berkarir di klub-klub Eropa. Di sisi lain,
Gelandang Jepang Hidemasa Morita mewaspadai atmosfer tandang yang akan dihadapi di Jakarta. Saya memperkirakan akan bermain di atmosfer tandang yang sangat luar biasa, jadi saya ingin tetap tenang dan bermain dengan fokus, ujarnya. Pertandingan ini akan menjadi tantangan besar bagi Jepang, mengingat dukungan fanatik dari pendukung Indonesia yang diperkirakan memenuhi stadion. Tim Jepang berharap dapat mempertahankan performa terbaik mereka, sementara Indonesia siap memberikan perlawanan maksimal di kandang sendiri. Di sisi lain, gelandang timnas Jepang, Takefusa Kubo, mengungkapkan kekagumannya terhadap tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola jelang laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berlatih di tengah perhatian besar media lokal, Kubo merasa terkesan dengan kepopuleran sepak bola di Indonesia, sebuah situasi yang berbeda jauh dari yang ia alami di Jepang. Sepertinya sepak bola di sini populer. Saya iri, ungkap Kubo usai latihan seperti diutip Nikkei Asia. Indonesia, di mana sepak bola telah lama menjadi olahraga nasional, diperkirakan akan mendatangkan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Gelora Bung Karno saat laga berlangsung. Kubo sendiri mengungkapkan keprihatinannya tentang popularitas sepak bola di Jepang yang, menurutnya, stagnan dan kalah dari olahraga lain. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, Kubo, pemain berbakat berusia 23 tahun yang kini membela Real Sociedad pernah menyatakan bahwa Jepang kekurangan gairah terhadap sepak bola. Bahkan akses ke pertandingan kualifikasi seringkali tidak tersedia di televisi nasional. Melihat animo besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, Kubo pun merasa kagum dan bertekad untuk menunjukkan performa terbaiknya, berharap bisa menarik minat publik yang lebih luas untuk sepak bola. Saya ingin mencapai hasil yang terlihat dan bisa dinikmati banyak orang, ujarnya, menunjukkan komitmennya terhadap olahraga yang dicintainya. Dengan situasi ini, Kubo dan timnas Jepang berharap bisa tampil cemerlang di hadapan penonton Indonesia, sekaligus membawa harapan baru bagi popularitas sepak bola di Jepang. 2 syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat 2 usai lawan Jepang. Timnas Indonesia punya kesempatan melesat ke peringkat kedua klasemen Grup C dalam laga lawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Jumat 15 November. Berikut syarat agar hal tersebut terjadi. Timnas Indonesia saat ini jadi juru kunci klasemen Grup C dengan koleksi 3 poin di tangan. Namun hasil imbang yang terjadi di laga Australia versus Arab Saudi dan kemenangan Cina saat menghadapi Bahrain membuat timnas Indonesia bisa kembali masuk dalam jalur persaingan perburuan tiket Piala Dunia. Australia saat ini ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin, sama halnya dengan Arab Saudi dan Cina yang persis ada di peringkat ketiga dan keempat. Sedangkan Bahrain ada di posisi kelima dengan catatan 5 angka. Berikut 2 syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat kedua klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Syarat pertama, timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang. Kemenangan lawan Jepang berarti skuad Garuda mendapat tambahan 3 angka. Tambahan poin tersebut mengantar Indonesia melewati jumlah poin Bahrain dan menyejajarkan diri dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina. Dalam kondisi poin sama, penentuan peringkat ditentukan berdasarkan selisih gol. Saat ini Australia punya selisih gol 1, Arab Saudi 1, dan Cina 8. Jelang laga ini, timnas Indonesia punya selisih gol 1. Karena itu, kemenangan Indonesia dengan selisih 1 gol atas Jepang sudah cukup membuat Indonesia lebih baik dibanding Arab Saudi dan Cina lantaran selisih gol Indonesia jadi 0. Posisi ketiga sudah pasti jadi garansi bagi timnas Indonesia andai menang lawan Jepang. Namun untuk merebut posisi kedua, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan mesti bekerja ekstra keras. Untuk bisa melampaui posisi Australia, Indonesia minimal harus unggul 2 gol atau lebih. Bila Indonesia unggul 2 gol atas Jepang, selisih gol antara Indonesia dengan Australia bakal sama kuat yaitu 1. Namun timnas Indonesia bakal berhak duduk di posisi kedua lantaran lebih baik dalam hal produktivitas gol dibanding Australia. Saat ini, timnas Indonesia dan Australia sama-sama mencetak 4 gol, dan tentunya gol Indonesia bakal bertambah bila mampu mengalahkan Jepang.
Sedangkan bila Indonesia menang dengan selisih 3 gol atau lebih, otomatis timnas Indonesia punya selisih gol lebih baik dibanding Australia.